Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali di channel Gemi Gongbu Bapak Ibu. Kali ini kita akan sama-sama membahas jurnal pembelajaran modul 2, pembelajaran sosial dan emosional versi Word Bapak Ibu. Jika kemarin kita telah membahas jurnal pembelajaran modul 1, dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama channel kami, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe supaya Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Dan untuk Bapak Ibu yang menginginkan referensi dari channel kami, silahkan bisa diklik playlistnya di PPG 2024. Jurnal pembelajaran modul 2 sendiri Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional. Kali ini kami menyajikan dalam bentuk Word sehingga Bapak Ibu bisa menjadikannya referensi untuk tugas Bapak Ibu di PPG 2024. Kita setelah menulis judul Jurnal Pembelajaran Modul 2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Bapak Ibu bisa menuliskan identitasnya di sini yang mana terdiri dari nama Bapak Ibu, kemudian nomor UKG, asal instansi, dan LPTK tempat Bapak Ibu melakukan PPG. Setelahnya, sebelumnya di bawah jurnal pembelajaran modul 2 di sini bisa Bapak Ibu lampirkan foto ya di atas identitas. Setelahnya kita buat peta pikiran pembelajaran sosial emosional terdiri dari 3 sub bagian. Yang pertama, pembelajaran emosional mengapa penting, kemudian apa dan bagaimana menerapkannya, dan yang terakhir bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah Bapak Ibu. Kita mulai dari topik yang pertama, pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Kita mulai dari pengertiannya dulu Bapak Ibu. Proses mempelajari keterampilan sosial dan emosional sama pentingnya dengan belajar membaca atau matematika. Peserta didik tidak cukup mengembangkan kemampuan akademik saja, tetapi juga perlu aspek sosial dan emosional. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, pembelajaran sosial dan emosional membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung peserta didik dalam mengembangkan diri secara emosional. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional penting agar peserta didik bisa mengontrol kemampuan sosial dan emosionalnya, bukan hanya akademisnya saja. Lalu apa manfaatnya? Siswa belajar mengelola emosi dan perilakunya sendiri, kemudian memiliki empati dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya memecahkan masalah secara efektif dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu juga, siswa belajar menyadari apa yang terjadi dalam diri mereka dan menyadari emosinya. Siswa juga belajar mengidentifikasi emosi dan sudut pandang orang lain yang membantu mereka berempati, tidak peduli siapa dan apa latar belakang mereka. Manfaat yang selanjutnya adalah siswa belajar memecahkan masalah secara damai dan berkomunikasi secara tegas apa yang mereka butuhkan. Itu manfaat dari pembelajaran sosial dan emosional. Lalu apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah mempersiapkan individu untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan, baik akademik, sosial, maupun emosional. Pembelajaran emosional dan penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajar sosial emosional dapat menguatkan pengembangan keterampilan pribadi dan intrapersonal yang penting bagi praktik pendidikan holistik yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional memastikan bahwa peserta didik tidak hanya unggul secara akademis, tetapi dapat tumbuh menjadi individu yang utuh, Bapak Ibu. Kita ke topik yang kedua. Pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya? Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning yang didirikan tahun 1995 oleh sekelompok pendidik, psikolog diantaranya Daniel Goleman mendefinisikan bahwa pembelajaran sosial emosional adalah proses di mana anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain,
membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Lalu, kompetensi apa saja yang dimiliki oleh sosial emosional? Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Yang selanjutnya self-management atau manajemen diri. Yang ketiga social awareness atau kesadaran sosial. Yang keempat relationship skill atau keterampilan sosial. Dan yang kelima responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam pembelajaran yang menantang dan berpusat kepada peserta didik. Strategi dalam mengimplementasikan PSE ke dalam pembelajaran yang menantang dan berpusat pada peserta didik dapat menggunakan pendekatan yang sistematis seperti pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, program pembelajaran karakter, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta melakukan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Dengan melakukan strategi tersebut, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial emosional yang penting untuk kesuksesan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Selanjutnya, merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature practice. Merancang pembelajaran dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang hangat dan inklusif. 2. Kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik. Dan yang terakhir, penutupan yang optimis, Bapak Ibu. Dan yang topik 3, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah, upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis warga di sekolah, pengembangan keterampilan sosial dan emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, yaitu 1. Belajar yang dilakukan guru dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya, dengan berupaya mengembangkan kapasitas untuk memiliki dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional. Dengan bagaimana caranya? Melatih keterampilan sosial emosional diri sendiri dan mempelajari tahapan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, terlibat secara aktif dalam berbagai kesempatan belajar profesional dan terus belajar meningkatkan kompetensi budaya. Untuk yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, pendidik melalui upaya untuk berkolaborasi dengan sesama pendidik, dengan peserta didik, dan dengan keluarga. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional pendidik melalui upaya untuk menjadi teladan. Yang pertama, meneladankan keterampilan sosial dan emosional di antara teman sejawat, meneladankan keterampilan sosial dan emosional di antara peserta didik dan keluarga, Bapak Ibu. Kemudian, pengalaman bermakna adalah ketika di tahun ajaran ini saya ditugaskan untuk menjadi guru kelas 1. Awalnya saya adalah guru di kelas tinggi, yaitu guru di kelas 5, tetapi karena salah seorang guru mutasi, saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas 1. Mengajar kelas 1 adalah hal baru bagi saya dan saya belum memiliki banyak pengalaman mengajar di kelas rendah. Ternyata peserta didik di kelas 1 menunjukkan bahwa mereka mempunyai karakter yang senang bermain, bergerak, bernyanyi, senang berimajinasi, dan mudah menangis. Di kelas 1 saya juga menemui peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Ada yang harus ditunggui oleh orang tuanya, ada juga yang terlihat murung ketika di sekolah, dan ada yang selalu semangat belajar di sekolah. Selain itu, ketika pembelajaran kelompok di kelas, ada peserta didik yang tidak mau menghargai perbedaan laki-laki dan perempuan. Dia hanya mau satu kelompok dengan teman laki-laki yang sama sepertinya. Kemudian saya mencari tahu latar belakang peserta didik yang berbeda dengan bertanya kepada wali murid secara langsung maupun informasi dari guru TK atau teman-temannya. Peserta didik yang mau bersekolah ketika ditunggu oleh ibunya, ternyata memang dari kecil dia sangat manja dengan ibunya, baik di rumah maupun dia tidak mau bermain dengan teman-temannya dan lebih suka mengikuti ibunya. Peserta didik yang sering terlihat murung disebabkan karena dia hanya tinggal dengan neneknya, sementara kedua orang tuanya telah berpisah dan ibunya bekerja di luar kota. Sementara peserta didik yang tidak mau berkelompok dengan lawan jenis karena ketika bermain, dia hanya ingin bermain dengan anak laki-laki.
Tetapi saya juga menemukan beberapa peserta didik yang sudah mandiri dan selalu semangat ketika belajar di sekolah. Mereka adalah peserta didik yang mempunyai kasih sayang dan perhatian yang cukup di rumah, sehingga kegiatan belajar ketika di rumah pun terlaksana dengan baik. Dari hal-hal tersebut, saya belajar untuk mengatasi bagaimana cara agar peserta didik yang kurang bersemangat menjadi semangat belajar. Saya juga memberikan perhatian untuk lebih mengenal lagi atau berinteraksi lebih intens terhadap peserta didik tersebut untuk membantu mengembangkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka merasa nyaman dan semangat dalam belajar. Saya juga sering berdiskusi dengan rekan sejawat untuk meminta masukan dan saran karena ini adalah pengalaman baru untuk saya. Kemudian setelah saya mempelajari mengenai pembelajaran sosial dan emosional, saya mengetahui ternyata pengaruh aspek sosial dan emosional sangat berpengaruh kepada perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik tidak cukup mengembangkan kemampuan akademiknya saja, tetapi juga perlu aspek sosial dan emosional. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran sosial dan emosional membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung peserta didik dalam mengembangkan diri secara emosional. Guru perlu mengontrol emosi agar mampu mengkondisikan peserta didik yang beragam, terutama saat mereka menerima pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Kemudian saya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam rancangan kegiatan pembelajaran saya pada pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 1. Saya menggunakan strategi dalam mengimplementasikan PSE ke dalam pembelajaran yang menantang dan berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang sistematis seperti pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, program pembelajaran karakter, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta melakukan kolaborasi dengan orang tua. Saya juga merancang kegiatan dengan menggunakan kerangka 3 signature practice, yaitu merancang pembelajaran dengan pembukaan yang hangat, kegiatan yang menantang, serta melibatkan peserta didik dan penutupan yang optimis. Setelah itu saya berdiskusi dengan rekan sejawat agar memberi masukan dan umpan balik terhadap rancangan pembelajaran yang saya buat. Dan berikut rancangan kegiatan pembelajaran menggunakan sosial emosional di kelas 1 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk pembahasan yang pertama adalah permasalahannya, yaitu tidak semua siswa dapat menghargai perbedaan, dalam hal ini perbedaan jenis kelamin. Ada siswa yang belum mandiri dan tidak percaya diri ketika bergaul dengan temannya di sekolah. Ada juga siswa yang tidak bersemangat ke sekolah karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Bagaimana solusi dan tindak lanjutnya? Yang pertama, saya memulai kegiatan pembelajaran dengan pembukaan yang hangat, seperti menyapa peserta didik dengan senyuman ramah dan menanyakan kabar, serta meminta peserta didik untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini akan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kedua, saya selalu mengingatkan mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat supaya mereka memahami apa yang harus mereka lakukan saat pembelajaran berlangsung, baik belajar individu maupun kelompok. Kesepakatan kelas seperti datang ke sekolah tepat waktu, disiplin dan mandiri, serta sikap saling menghargai dan membantu teman dalam kerjasama kelompok. Saya mengingatkan kesepakatan kelas secara rutin agar peserta didik mulai terbiasa. Dan yang ketiga, saya melakukan kegiatan belajar yang menantang melalui metode diskusi kelompok untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Dan yang keempat, penutupan pembelajaran yang optimistik dengan memberikan pujian dan umpan balik positif kepada peserta didik atas usaha dan partisipasi mereka. Selanjutnya, saya mengajak mereka untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah mereka pelajari. Dan yang ketiga, strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Strategi dalam mengimplementasikan PSE ke dalam pembelajaran yang menantang dan berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan yang sistematis seperti pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, program pembelajaran karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang keempat, merancang kegiatan dengan menggunakan kerangka 3 signature practice. Yang pertama, pembukaan pembelajaran yang hangat. Dalam membuka pelajaran, dapat dimulai dengan menyapa peserta didik dengan penuh keramahan, menanyakan kabar, dan melakukan tepuk-tepuk dan lagu yang memotivasi semangat belajar peserta didik, sekaligus untuk memfokuskan perhatian mereka untuk siap belajar.
Dan selanjutnya bertanya kepada peserta didik tentang perasaan mereka hari ini dengan menggunakan gambar. Hal ini dapat menciptakan keramahan dan membuat peserta didik merasa dihargai. Dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengaitkan dengan pengalaman peserta didik. Bagaimana yang kedua, kegiatan yang menantang dan melibatkan peserta didik dapat dilakukan melalui diskusi kelompok dan pembelajaran kolaboratif yang dapat membuat suasana belajar menjadi nyaman. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Guru berkeliling memberikan bantuan dan bimbingan kepada kelompok peserta didik yang membutuhkan. Peserta didik bekerja sama dan saling menghargai agar semua kelompok dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas. Masing-masing kelompok melakukan presentasi dan guru bersama peserta didik menyimpulkan kegiatan hari ini bersama-sama. Bagaimana penutupan yang optimistik? Guru mengajak peserta didik untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang pembelajaran hari ini dan menanyakan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian guru memberikan tugas yang menantang namun tetap menyenangkan untuk dikerjakan di rumah Bapak Ibu. Dan ini adalah refleksi pengalaman bermakna dari pembelajaran sosial dan emosional yang telah memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya emosi yang mempengaruhi perkembangan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagi peserta didik, bagi guru atau pendidik pun juga sangat penting dalam mengendalikan emosi. Bagi peserta didik, tidak cukup mengembangkan kemampuan akademik saja, tetapi juga perlu pembelajaran sosial dan emosional. Berdasarkan pengalaman bermakna saya, di awal pembelajaran ada beberapa anak yang memiliki masalah seperti sering murung, kurang semangat belajar, anak yang belum bisa mandiri, dan ada anak yang belum bisa menghargai perbedaan. Namun ketika saya menerapkan pembelajaran emosional pada pembelajaran saya terkejut melihat dan merasakan bagaimana perubahan yang signifikan pada peserta didik saya. Mereka lebih semangat dalam menerima pembelajaran saya. Anak yang belum mandiri yang awalnya masih ditunggu oleh ibunya menjadi lebih berani dan percaya diri. Sedangkan anak yang awalnya terlihat murung menjadi lebih terbuka dan semangat dalam menerima pembelajaran. Kemudian, peserta didik yang awalnya belum bisa menghargai perbedaan, melalui belajar kelompok, dia bisa menerima semua temannya. Hal ini menyadarkan saya bahwa pendidikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan emosional peserta didik. Dan bagi diri saya sendiri sebagai seorang guru, pembelajaran sosial dan emosional juga sangat membantu guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung peserta didik dalam mengembangkan diri secara emosional. Saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan materi saja, tetapi juga membantu mereka mengelola emosinya. Dan pembelajaran sosial emosional juga memberi saya pemahaman tentang bagaimana menjadi pendidik yang lebih sabar dan dapat mengelola emosi dengan tetap tenang agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan menyenangkan. Saya menunjukkan empati dan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, dan hal ini mengajarkan kepada saya bahwa dengan kemampuan mengelola emosi dan menunjukkan empati, saya tidak hanya membantu mereka mengatasi kecemasan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan dari pengalaman saya tersebut, saya akan terus belajar memahami pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dan mengintegrasikan pada setiap pembelajaran yang saya lakukan. Saya harus mampu menjadi pendidik yang dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, mampu berinteraksi dengan baik dengan peserta didik maupun lingkungan masyarakat, dan menjadi pendidik yang menyenangkan dengan memiliki kesabaran, santai, dan kemampuan untuk mengejar pembelajaran seumur hidup. Begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan dokumentasi kegiatan dengan rekan sejawat dalam meminta masukan untuk rancangan kegiatan. Selain dokumentasi bersama rekan sejawat, jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan dokumentasi kegiatan pembelajaran dengan peserta didik. Dan saran kami Bapak Ibu jangan hanya mencantumkan 2 foto atau dokumentasi, tapi diusahakan lebih dari 2 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan 3 atau 4 sehingga bisa terbaca dengan jelas Bapak Ibu, dan tentunya cepat untuk divalidasi. Dan yang selanjutnya juga tidak ketinggalan untuk dokumentasi kegiatan pembelajaran dengan peserta didik. Dan selanjutnya adalah umpan balik rekan sejawat.
ada 3 umpan balik dari rekan sejawat Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu dan referensi untuk Bapak Ibu jangan hanya satu ya ketika mencantumkan dokumentasi ataupun umpan balik. Yang pertama dari Ibu Wiwit Indrayanti, Bapak Ibu bisa menyertakan fotonya tentunya dengan izin dari rekan sejawat ya Bapak Ibu. Rancangan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran emosional yang dibuat Bu Yeni sudah sangat baik. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan emosional siswa. Siswa tidak hanya belajar tentang akademik tetapi juga tentang berempati dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif. Umpan balik yang selanjutnya adalah Bapak Wasis Adi Wicaksono. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan Bu Yeni mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran karena dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik karena tidak hanya pada nilai akademis saja, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Dan yang selanjutnya adalah Ibu Oktavian Ayunda Tata Maharani. Setelah menyimak yang disampaikan Bu Yeni mengenai pemahaman perkembangan sosial dan emosional, pemahaman saya meningkat bahwa keberhasilan akademik tidak cukup, tetapi sosial emosional juga sangat berpengaruh pada perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Itu untuk umpan balik dari rekan sejawat, dan selanjutnya adalah umpan balik dari peserta didik. Bapak Ibu bisa mencantumkan foto dan umpan balik dari mereka. Di sini kami mencantumkan untuk umpan baliknya ada 3 ya Bapak Ibu, baik dari rekan sejawat maupun dari peserta didik Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk jurnal pembelajaran modul 2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas jurnal pembelajaran modul 2. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama kami, silakan like, komen, dan subscribe supaya Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Dan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan referensi soal dan studi kasus terkait dengan UKPPPG tahun 2024, Bapak Ibu bisa mengklik di playlist channel kami di PPG 2024. Di sana banyak sekali untuk studi kasus, kemudian untuk soal SJT dan PCK, kemudian untuk tugas-tugas juga tersedia di sana Bapak Ibu yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan kemudahan sehingga bisa mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.